Oke, mulai. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai aja ya Bapak Ibu. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih bisa melaksanakan tugas kita. Pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut ajaran atau dari agama kita masing-masing. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi tentang pendidikan yang memerdekakan yang dibawa oleh narasumber kita yaitu Bu Mistriani. Kepada Bu Mistriani, kami persilakan Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Ida. Baiklah, di sini akan mencoba memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, apa itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, terkait dengan pendidikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ida yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, selanjutnya, apakah tampilan di layar Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Ya bagus, sudah jelas Ibu. Baik. Bapak Ibu peserta pelatihan, pada hari ini agenda kita yaitu yang pertama ice breaking, kemudian penyampaian materi pendidikan yang memerdekakan, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada kerja mandiri, komunikasi, dan presentasi. Oke, adapun tujuan yang memerdekakan bertujuan untuk yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan mengaplikasikan pendidikan yang memerdekakan itu. Kemudian yang kedua, mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, mampu memahami pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir ada mampu mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Nah, di sini kita terlebih dahulu memahami apa itu pendidikan yang memerdekakan itu. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, baik lahir, batin, berdasarkan kodrat alami setiap individu. Nah, selanjutnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, apa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu? Yaitu pendidikan yang memerdeka prosesnya, merdeka prosesnya, merdeka pula produknya. Dengan kata lain, diperlukan cara-cara pendidikan yang memerdekakan yang dapat menghasilkan manusia yang merdeka. Kemudian, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mencetuskan perubahan pendidikan nasional dengan memposisikan siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran dan tidak membeda-bedakan karakter siswa tersebut. Artinya, kita memahami anak berada pada bakatnya apa, minatnya apa. Kalau sejauh ini yang saya perhatikan itu pembelajaran hanya dilakukan monoton, berpusat kepada guru yang menentukan, KKM harus sekian, harus tuntas. Sementara kita tidak tahu level kemampuan siswa itu apa aja, sampai di mana aja gitu. Nah, contoh siswa A dengan siswa B
itu level kemampuannya tidak sama. Mungkin siswa A, dia ahli di bidang matematika. Si B tidak tahu dia matematika, tapi dia punya keahlian lebih tentang seni budaya melukis. Nah, dengan diadakannya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa mengetahui anak di mana kemampuan itu. Oke, untuk selanjutnya, mengapa guru harus mengenal peserta didik? Nah, di sini dia. Kenapa kita harus mengenal peserta didik? Agar peserta didik memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, peserta didik ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenali mereka dulu. Sampai di mana karakternya anak ini apa? Kelebihannya dia apa? Kemampuannya apa? Kemudian kita dengan mengetahui karakter mereka masing-masing, kita bisa mengarahkan mereka ke minat dan bakat peserta didik. Nah, yang pertama kita mengetahui karakternya, kemampuannya apa, kemudian kita arahkan. Kemudian setelah kita arahkan, baru pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Kemudian selanjutnya, oke, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah ada tambahan atau bagaimana, atau ingin yang bertanya? Kami kembalikan kepada Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Miss yang sudah menyampaikan materinya tentang pendidikan yang memerdekakan ya Bu. Kepada Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan terkait dengan materi yang Bu Miss telah sampaikan tadi. Kepada Bapak, Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih pada waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan kepada Bu Miss Riani satu pertanyaan. Saya screen aja ya, Pak Wil ya. Iya, silakan Bapak. Oke, pertanyaannya ini Bu, ini pertanyaannya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan asesmen diagnotis, kedua formatif, ketiga sumatif dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Mungkin itu saya kurang jelas dari materi Ibu tadi yang dijelaskan, kurang jelas tentang ini, maka mohon dijelaskan kembali. Terima kasih Ibu, itu saja. Izin Bu Miss. Oke, terima kasih. Iya Pak Hen. Mungkin bisa saya bantu menjawab pertanyaan Pak Indra? Boleh Pak, boleh. Mantap Pak Hen, bagus. Iya. Tadi saya juga ingin melemparkan pertanyaan Pak Nova ini kepada peserta teman yang lain. Apakah ada masukan atau ada yang ingin bisa menambah? Silakan Pak Hen. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya materi yang Ibu sampaikan itu sudah bagus sekali Bu ya, menambahkan inspirasi bagi saya. Itu bagaimana kita pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan pertanyaan Pak Nova tadi, Pak Indra, apakah fungsi dari asesmen diagnostik, sumatif, dan formatif ya? Ya, kalau menurut saya seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya kita dalam mendidik anak itu harus melihat kemampuan, capaian, dan capaian kompetensi anak sebelum kita mengajar. Karena kita tidak bisa memaksa kehendak kita kepada anak-anak. Jadi dengan adanya asesmen diagnostik tersebut, asesmen sumatif formatif, di situ kita dapat mengetahui kemampuan anak. Kalau diagnostik itu bisa kita melihat perilaku anak, capaian anak, daya belajarnya bagaimana. Nah, di situ nanti kita sebagai guru mampu memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi asesmen tersebut untuk sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan anak didik sebelum kita memberikan materi yang tepat kepada mereka. Karena itulah prinsip dari Merdeka Belajar. Mungkin itu menurut saya, Ibu Miss. Silakan mungkin kurang tepat atau apa ya, silakan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Hen sudah memberikan masukannya untuk soal pertanyaan oleh Pak Indra. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan
pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang kita harus memahami sampai di mana pengetahuan anak. Ya, maka itulah perlunya penilaian secara diagnostik, formatif, dan sumatif, yaitu untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, sampai manakah pengetahuan siswa untuk sementara. Nah, serta untuk mengetahui kemampuan siswa secara menyeluruh atas hasil pembelajaran. Itu yang pertama. Nah, setelah kita mengetahui bakat dan minat anak sampai di mana, baru kita arahkan. Kemudian yang kedua, agar peserta didik dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dia miliki. Nah, setelah kita mengetahui level anak kemampuannya sampai di mana, kita kelompokkan dia. Misal si anak kelompok 1, ini adalah kelompok anak yang hafal, misal untuk yang beragama Islam, mungkin dia hanya hafal ayat pendek, hanya 5 ayat saja. Kemudian kelompok 2, itu kelompok anak yang bisa menghafal ayat 10 ayat. Kelompok 3 itu adalah kelompok anak yang bisa menghafal 15 ayat. Nah, kenapa kita mengelompokkan seperti itu? Ini menurut saya, menurut pengetahuan yang saya baca, dengan mengelompokkan itu, misal kelompok A tadi, seperti menurut agama saya, itu kan ada hafalan ayat. Kelompok A, dia bisa menghafal hanya 5 ayat. Nah, dengan mereka hafal 5 ayat, di dalam satu kelompok A, mereka bisa memacu teman yang lain dalam satu kelompok itu untuk menambah hafalan ayat selanjutnya. Kalau kelompok A kita gabung dengan kelompok B yang sudah 10 ayat mereka hafalnya, tentu kelompok A tidak bisa menandingi kemampuannya gitu. Kemampuan anak di kelompok A tidak bisa menyaingi kemampuan anak di kelompok B, sehingga nanti akan muncul rasa tidak percaya diri. Nah, dalam pendidikan, memerdekakan pendidikan ini juga artinya kita tidak bisa melepaskan anak begitu saja. Kita biarkan apa kemauan anak, tidak. Tentunya kita bimbing mereka, kita arahkan mereka sesuai dengan profil pelajar, profil Pancasila. Yang pertama kita beriman, kemudian berintegrasi global, mandiri, berpikir kritis, bergotong royong, semua ada di sana. Keenam profil pelajar Pancasila itu kita harus tanamkan juga kepada mereka gitu. Oke, gimana Pak Nova, gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih Bu, sangat paham sekali, sangat jelas sekali sudah dijelaskan dan dibantu oleh Pak Henry tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih kembali. Oke, gimana dengan Bapak Ibu yang lain? Kalau saya sudah cukup jelas Bu dengan materi dan pemaparan Ibu tadi, dan apalagi dijelaskan dengan pertanyaan Ibu sudah menjawab pertanyaan Pak Indra tadi, jadi semakin paham saya makna dari pelajar Pancasila itu seperti apa. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang merdekakan maknanya seperti apa. Kita ingin anak itu merdeka dalam belajar. Begitu Bu menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Hen. Kita beri applause dulu untuk kepada peserta pelatihan ini yang sangat semangat pagi ini. Semoga kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, kemudahan semuanya. Amin, amin Bu. Bapak Ibu, kita speaking dulu. Kita speaking dulu. Buat semacam permainan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Bisa Bu. Permainan kita kali ini, ya, permainan kita kali ini kita membuat sebuah kalimat atau kata yang diawali dengan kata jika dan maka. Nah, di sini saya pasang-pasangkan. Pak Hen berpasangan dengan saya. Pak Hen menjadi jika,
saya menjadi maka. Jika tuh ya. Kemudian Ya. Pak Hen jadi jika, siapkan kata satu kalimat yang berawal dari jika untuk Pak Hen. Nah, saya menyiapkan kata-kata untuk maka. Kalau untuk Pak Indra, itu kata-katanya jika berpasangan dengan Bu Ida. Bu Ida berarti maka. Saya kasih waktu 30 detik. Persiapkan kata dengan awalan kata jika maka. Berarti Pak Indra berpasangan dengan Bu Ida. Pak Indra sebagai jika, Bu Ida sebagai maka. Baik, Bu. Ayo, Oke, saya Bu. pikir dulu. Ya. 30 detik, Bu ya. Oke? Enggak malah diketik, Pak. Ditulis saja, nanti Bapak sebutkan aja. Sebutkan aja. Oke. Siap. Iya. Oke. Ketika Pak Hen menyebutkan jika saya menjadi apa, berarti saya langsung menjawab nih, karena saya sudah tahu pasangan saya pasti Pak Hen gitu. Kemudian jika Pak Indra menjawabkan jika saya menjadi ini, langsung Bu Ida menjawab gitu ya. Seperti itulah kuisnya atau permainan kita kali ini. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Kita mulai dari Pak Indra coba. Oke, terima kasih, Bu. Jika saya belum sarapan, Maka saya akan lapar. Mantap. Kok nyambung Lanjut. ya? Kayaknya antara Pak Indra dengan Bu Ida ada chemistry gitu deh. Wah. Biasanya kan kata-katanya nggak nyambung, ini jawabnya Iya, kan harus sigap sesuai ya. yang udah kita buat gitu. Oh, gitu, Bu. Jawabannya sesuai dengan kalimat yang kita buat tadi. Berarti kan Bu Ida nggak tahu kata apa yang dilontarkan oleh Pak Indra. Kalau itu kan menyambung kata jadinya. Oke, coba Pak Hen. Oke. Coba Pak Hen. Coba saya ya. Iya. Jika saya melakukan asesmen diagnostik, Maka saya cantik. Oh gitu. Harus nyambung atau gimana, Bu? Harus Iya, nyambung ya. karena saya tadi menyiapkan kata maka saya cantik. Oh, gitu. Oh. Iya, ketika saya menyiapkan pikir harus nyambung dengan asesmen, maka saya jikanya. Oh, enggak, makanya di depan kamera bagaimana menunjukkan kata-katanya? Ketika menjawab, tunjukkan Berarti perlu ditulis ini, Bu Mi. Kami Perlu ditulis mungkin ini, Bu. perlu ditulis biasanya tuh, Bu. oh, berarti kita langsung tulis ya. Oke, paham, Paham, Bu. Oke, Bu. Siap. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting sesuai yang kita buat lah, Bu ya. Karena Supaya kita kita share-nya pikirkan berarti. Sesuai dengan yang kita kita buat. pikirkan ya. Oke, baik. Ulang lagi Pak Nova sama Bu Bisa Ida. kita ulang lagi. Ulang lagi, Bu. Oke. Coba ulang lagi Pak Nova. Ya. Gimana Pak Nova? Ini diulang lagi kan, Bu ya? Jika saya mendengarkan pembicara yang dipaparkan oleh Bu Miss, apa yang dapat Anda simpulkan? Maka saya akan bahagia, Pak. Oh. Ya, itu tadi yang saya pikirkan. Nyambung lagi. Ternyata berjodoh lagi. Bu, ini Bu, buktinya Bu. Ini Bu. Iya. Betul. Oke Pak Hen. Ya, Bu. Atau Ibu lagi nih, Ya, yang coba jika Pak Hen. saya yang maka, Bu. Oke. Tunggu, saya bikin dulu ya makanya ya. Oke Pak. Bu. Oke Pak, siap? Oke. Sudah, Bu? Saya mulai? Sudah Jika saya siap. ke pasar, Maka saya akan menjadi orang kaya. Nyambung.
nyambung ya. Hah? Nyambung juga. Nyambung nggak? Berarti kita tidak ada chemistry nih, Mbak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, ya Itu Bu. hanya sekedar hiburan permainan untuk melepaskan lelah selama kita pelatihan ini. Semoga otak-otak kita, saraf-saraf kita kembali kendor. Yang selama ini kita udah tegang, selama ini kita udah terkuras habis dengan tugas-tugas, dengan apa segala macam yang diberikan. Semoga dengan permainan tadi kita ada agak sedikit rileks ya Bapak Ibu ya. Betul Oke, sekali, kita Bu. kembalikan kepada Oke, kita kembalikan kepada Ibu Ida. Ya, terima kasih Bu Miss atas paparannya, materinya yang luar biasa dan ice breakingnya yang sudah membuat kita fresh kembali ya Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah lakukan ini bisa bermanfaat untuk apa yang telah kita pelajari, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Bahwasanya memang benar pendidikan itu harus merdeka ya. Anak murid kita harus merdeka dan gurunya pun harus merdeka sebenarnya, supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan rasa bahagia. Demikianlah Bapak Ibu pertemuan kali ini. Kita tutup acara ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menurut agama maupun kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Terima Selamat kasih. siang Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ida, Pak Hendy, Pak Nova yang sudah mengikuti pelatihan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya kita ketemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.